Halo dulur, aku Jono. Nek aku iki Mbah Prapto, Jon. Pijeten sukrep, urip lonceng. Jolan melek karo komentar. Apa yang dilakukan kupu-kupu itu ya? Mengapa ia selalu hinggap di bunga? Hai Jon, apa yang kamu lakukan di sini, Nak? Aha, kebetulan sekali Pak Guru datang. Dari tadi aku memperhatikan kupu-kupu itu, Pak. Apa yang sebenarnya mereka lakukan di atas bunga-bunga itu? Pertanyaan bagus, Jon. Bapak akan jelaskan kepadamu. Setiap makhluk hidup di bumi ini saling berinteraksi, Jon. Interaksi itu bisa terjadi antar makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya. Apakah kupu-kupu itu memakan bunga itu, Pak? Tidak, Jon. Kupu-kupu dan bunga adalah salah satu jenis hubungan antar makhluk hidup yang disebut dengan simbiosis. Simbiosis? Apa itu, Pak? Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, simbiosis merupakan hubungan khas antara dua makhluk hidup, Jon. Ayo kita ke mesin waktu, Jon. Kamu akan Bapak ajak berpetualang. Hore, ini yang aku tunggu-tunggu, Pak. Terima kasih sekali, Pak Guru. Jadi begini, Jon. Simbiosis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Yang kedua adalah simbiosis parasitisme. Sedangkan yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis mutualisme, Pak? Simbiosis mutualisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan, Jon. Contohnya yang terjadi pada kupu-kupu dan bunga, seperti yang telah kamu lihat di tam tadi, Jon. Aku masih kurang mengerti, Pak. Mengapa kupu-kupu dan bunga dikatakan hubungannya saling menguntungkan? Jadi begini, Jon. Kupu-kupu mendapatkan makanan dengan menghisap nektar dari bunga. Sedangkan bunga dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu itu, Jon. Bukankah penyerbukan itu merupakan proses perkembangbiakan dari tumbuhan, Pak? Benar sekali, Jon. Pada proses penyerbukan, menempelnya benang sari di kepala putik bisa dibantu oleh kupu-kupu yang hinggap di atas bunga-bunga itu. Ya, aku mulai paham, Pak. Lalu, apa maksud simbiosis parasitisme, Pak? Kita akan ketahui saat kita berpetualang, Jon. Iya, Pak, kita sudah sampai. Kita akan menuju ekosistem hutan, Jon. Bersiap-siaplah. Oke, saya siap dari tadi, Pak. Hati-hati, Jon. Bapak akan segera menyusul ke sana. Baiklah, Pak. Sampai bertemu di hutan. Baiklah, sekarang saatnya saya berangkat menemani Jono. Baiklah, Jon. Amati lingkungan sekitarmu. Apa yang kau temukan, Jon? Sepertinya aku belum temukan apapun, Pak. Tidakkah kau perhatikan kucing di depan itu, Jon? Iya, Pak. Kucing itu nampak sedang menggaruk-garuk kepalanya. Menurutmu, mengapa kucing itu menggaruk-garuk kepalanya, Jon? Pasti ada kutu di tubuh kucing itu, Pak. Kucing itu merasa gatal, lalu menggaruk-garuk kepalanya. Jawaban bagus, Jon. Kucing dan kutu di tubuhnya terlibat dalam interaksi. Interaksi itu termasuk simbiosis parasitisme.
Jadi simbiosis parasitisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu merasa diuntungkan, sedangkan yang satunya lagi merasa dirugikan. Benarkah begitu, Pak? Tepat sekali, Jono. Sekarang, bisakah kau sebutkan contoh lain dari simbiosis parasitisme, John? Apa ya? Aha, iya Pak. Hubungan antara nyamuk dan manusia. Hubungan benalu dan tumbuhan inangnya. Nampaknya kamu mulai memahami tentang simbiosis parasitisme, Jono. Sekarang, ayo kita lanjutkan petualangan kita, John. Kita pindah ke tempat lain. Oke Pak, saya tambah semangat Pak. Sekarang kita di mana Pak? Kita berada di tengah hutan, John. Saatnya kamu mengamati lingkungan ini. Aku tertarik pada bunga-bunga di pohon itu Pak. Bunga apakah itu? Bunga-bunga berwarna putih itu maksud kamu, John? Benar Pak, bunga apa itu? Kenapa pohon besar-besar ini mengeluarkan bunga yang sangat indah Pak? Bunga itu bukan berasal dari pohon, John. Itu adalah bunga anggrek. Bunga anggrek dan pohon itu adalah dua makhluk hidup yang berbeda, Jono. Aku belum mengerti Pak maksud Bapak. Jadi begini, John. Anggrek dan pohon besar itu terlibat pada sebuah interaksi. Hubungan mereka termasuk simbiosis komensalisme. Bisakah Bapak jelaskan lebih jauh lagi, Pak? Dengarkan baik-baik, John. Simbiosis komensalisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak, sementara pihak lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Berarti antara anggrek dan pohon besar itu, anggreklah yang mendapat keuntungan karena mendapat tempat tinggal, sedangkan pohon tidak merasa diuntungkan ataupun dirugikan. Apakah benar begitu, Pak? Benar sekali, John. Sekarang, bisakah kamu sebutkan contoh yang lain, John? Kalau makhluk hidup seperti katak pohon yang tinggal di dedaunan, apakah tergolong simbiosis komensalisme juga, Pak? Tepat sekali, John. Makhluk hidup seperti katak pohon itu memperoleh tempat tinggal di antara dedaunan, sedangkan tumbuhan itu tidak merasa diuntungkan dan tidak dirugikan oleh keberadaan katak itu. Aku mulai paham, Pak. Hari ini aku sangat senang. Banyak sekali pengetahuan yang aku dapatkan. Teruslah belajar, Jono. Dengan mengetahui apa yang ada di alam ini, kita akan semakin kagum pada kebesaran Sang Pencipta. Tentu saja, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas semua penjelasan Bapak. Iya, Jono. Sekarang saatnya kita pulang. Kita akan berpetualang di lain waktu lagi.